Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu April. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang pertemuan sebelumnya tentang sistem kontrol. Kali ini sistem kontrol untuk part nomor 4 untuk IKP kelas 12. Materi kali ini membahas tentang sistem instrumen dan kontrol pada pembangkit, dan kedua evaluasi. Untuk materi ini lanjutan pengembangan dari materi sebelumnya, yang kan sebelumnya cuma sistem kontrol, dan ini lebih ke sistem instrumen dan kontrol pada pembangkitnya. Sistem instrumen dan kontrol pada pembangkit. Nah, pada suatu sistem pembangkit listrik ini, komponen utamanya yang dibutuhkan adalah generator. Karena generator ini dia yang menghasilkan energi listrik. Fungsi untuk menghasilkan listrik dan dengan cara mengkonversi aliran uap atau gas hasil pembakaran menjadi energi listrik. Maksudnya ini di penjelasan yang di nomor 2 ini, agar generator dapat menghasilkan listrik dibutuhkan suatu penggerak rotor, yaitu turbin. Jadi turbinnya ini harus dikoppel dengan generator. Jadi turbin kan berputar, yang dia berputarnya membutuhkan namanya steam. Nah, uap keringnya ini memutarkan turbin yang dikoppel dengan generator. Ini menyalurkan, dari turbin berguna untuk menyalurkan energi mekanik ke generator. Turbin dapat dibedakan berdasarkan media penggeraknya, yaitu dengan uap, gas, atau air. Jadi semisal kayak uap ini berarti turbin uap. Jadi kalau turbin gas berarti turbin gas. Yang terakhir turbin air. Berarti dia penggeraknya menggunakan air. Yang ini biasanya di PLTU. Yang uap ini di PLTU, yang gas ini di PLTG, dan yang terakhir di PLTA. Nah, selanjutnya ini sistemnya untuk setelah keluar dari boiler menuju ke turbin dan generator. Ini yang sistemnya non reheat. Jadi non reheat ini adalah tidak ada pemanasan ulang. Nah, ini dari boiler, berarti ini uap kering bukan uap panas aja. Ini harus uap kering, benar-benar keringnya keluar dari boiler masuk ke main stop valve. Main stop valve ini yang berfungsi untuk mengontrol bukaan pada valve ini, bukaannya. Jadi dia ada sistem instrumennya kan, dan kontrol dia juga sebagai sistem buka tutupnya dari uap kering dari boiler untuk sebelum masuk ke turbin. Ini ada dua, ada ya MSV dan CV. Masuk sini, ini adalah turbin high pressure, berarti dia turbin dengan tekanan tinggi. Dia masuk di crossover, lalu masuk karena dia uap masih ada mengandung uap kering dan masih bisa digunakan lagi. Jadi dia masuk di LP. LP ini adalah low pressure. Low pressure berarti tekanan rendah. Setelah itu baru dikeluarkan lewat kondenser. Tapi di sini dia tidak ada yang dikontrol. Maksudnya bukan seperti sebelumnya masuk ke turbin, dia ada kontrolnya untuk valve-nya ini, dia mengatur uap kering yang masuk ke dalam turbin. Kalau setelah di close over ini dia tidak ada. Jadi keluar dari close over dia langsung masuk ke LP ini, setelah itu keluar menuju ke kondensor. Nah, yang ini, yang garis putus-putus ini adalah shaft-nya, koplingan dari turbin yang high pressure, low pressure, dua low pressure dengan generator di couple. Jadi waktu ini berputar, otomatis generator juga berputar. Generator ini pada akhirnya untuk menghasilkan energi listrik.
yang kemudian dialirkan ke power system. Ini untuk yang non reheat. Jadi yang dikontrol cuma yang ini aja, main stop valve dan CV-nya ini untuk instrumennya ini. Yang dikontrol adalah masa ya, masa energi kering, uap keringnya sebelum masuk ke turbin. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah tadi kan non reheat, jadi dia tidak ada pemanasan ulang. Yang ini ada pemanasan ulang tapi single, dia tidak ada pemanasan ulang lagi, hanya sekali reheat, single reheat, jadi cuma sekali aja. Ini adalah termasuk dalam konfigurasi tandem compound. Ini ya, seperti sebelumnya, ini ada boilernya ya. Jadi uap kering dari boiler dia akan melewati di MSV dan CV ini sebagai instrumennya. Dari sistem instrumennya apa? Valve-nya. Yang dikontrol apa? Jumlah masa uap kering yang masuk yang belum masuk di turbin. Jadi masuk di HP dulu, di high pressure, tekanan yang tinggi. Nah, setelah itu masuk di keluar dari HP, karena dia termasuk dari single reheat, dia harus dipanaskan ulang. Nah, sebelum masuk ke intermediate, namanya IP ini intermediate pressure, jadi dia pada pressure menengah. Nah, sebelum masuk di sini dia dipanaskan dulu di reheat ini. Setelah itu dia melalui namanya IV dan RSV. Ini adalah valve-nya juga sama. Bedanya dia nih di MSV dia keluaran dari boiler. Kalau yang di RSV dan IV dia keluaran dari reheat. Dia masuk di turbinnya IP intermediate pressure. Keluar dari IP ini masuk di crossover lalu masuk langsung ke low pressure tanpa adanya instrumen lagi atau yang dikontrol, dia langsung keluar. Masuk di low pressure sini, turbin low pressure. Turbin low pressure berarti kan turbin yang tekanannya rendah. Nah, setelah itu dia masuk di kondensor. Sama seperti sebelumnya ini dia ada shaft-nya. Nah, jadi turbin ini kan gede. Nah, yang gede ada tengahnya nih shaft. Dia bergeraknya ini sama. Putarannya sama kecepatannya. Nah, nanti ini dia dikoppel sama generator. Nah, generatornya ini yang dia akan yang sebelumnya sudah saya jelaskan kan, generator sebagai untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini jadi keluarannya masuk ke power system. Jadi yang kedua ini ada 4 instrumennya. Ada MSV, CV, RSV, dan IV. Jadi ini MSV dan CV masuk keluaran dari boiler, RSV dan IV dia keluaran dari reheat. Tadi penjelasannya udah segitu saja karena ini sebelumnya. Untuk tambahannya ini ada beberapa. Yang dibahas hanya turbin aja. Nah, ada beberapa bahasan lagi yang tidak saya tampilkan, tapi saya jelaskan saja. Tadi yang diatur itu kan hanya MSV yang valve-nya ini. Itu untuknya di gambar ya, dan kelihatan. Jadi yang ini dia mengatur bukaan yang dibutuhkan berapa. Jadi di high pressure ini dia ada kapasitasnya tersendiri. Masa uap kering yang dibutuhkan berapa, tekanannya juga berapa. Ini setelah masuk ke reheat ini, uap yang dikeluarkan juga sama. Dia memiliki tingkat massa sama tekanannya juga diperhatikan. Jadi tidak langsung dimasukkan aja. Karena di intermediate ini dia punya batasan tekanan tersendiri. Dia berapa tekanan yang harus dibutuhkan. Jadi kenapa harus menggunakan reheat? Nah,
Karena dengan adanya sistem reheat ini dapat meningkatkan efisiensi dari sistem. Bisa dikatakan efisiensi dari turbin itu sendiri. Jadi kalau yang tadi sebelumnya ini non reheat, semisal efisiensinya sistem cuma 40% nih. Nah, waktu kalau ada di reheat dia tidak 40% tapi lebih tinggi, bisa aja 60%. Itu adalah fungsi kenapa harus ada reheat. Dia juga akhirnya mengontrol kan. Nah, yang dikontrol ini dia bisa meningkatkan efisiensi dari sistemnya itu. Jadi yang dibahas kalau sini untuk yang pembangkit, karena kalian juga jurusannya pembangkit. Setelah itu ada evaluasi. Yang pertama, gambarkan sistem kontrol pada PLTA. Yang digunakan adalah PLTA sistem kontrolnya, bukan cuma apa namanya, ya bagannya saja. Yang kedua, bagikan sistem kontrol untuk pengukuran level pada tangki bahan bakar. Untuk yang nomor 2 ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang sistem kontrol untuk pengukuran level. Yang terakhir, ini juga bahasannya sebelumnya. Ini beberapa peralatan modern menggunakan sebuah turntable untuk memutar sebuah disk. Nah, ini yang turntable-nya, dan atasnya ini nanti ada sebuah disk yang memiliki kecepatan yang konstan, sebagai contoh CD player atau disk drive pada komputer. Di samping adalah blok diagram. Nah, ini blok diagramnya untuk memutarkan turntable ini. Bagian manakah yang dari diagram ini, bagian manakah yang berfungsi sebagai transducer. Nah, ini ada baterai. Nah, ini ada yang di apa namanya kemarin, kontrolnya kan, ini sistem kontrolnya, ini DC amplifiernya. Ini kemarin saya jelaskan tentang plannya berarti ini adalah turntable-nya, ada motor DC, ada tachometer. Tachometer dia sebagai untuk mengukur RPM-nya kan. Nah, ada motor DC-nya, dia akan kecepatan putarnya. Kecepatan putarnya ini tetap stabil. Ya, sekian penjelasan dari saya sebelumnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya tentang SCADA, pengenalan SCADA, prinsip dasar SCADA, peralatan SCADA, dan implementasi SCADA. Jadi sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan tentang analog sedikit. Tadi analog versi analog, program analog dan digitalnya kan. Digital sudah kalian pelajari di kelas 11. Yang analognya kan kelas 12 ini. Nah, nanti saya jelaskan sedikit sebagai pembukaannya saja, karena ini juga berkenaan di SCADA, karena sistemnya nggak hanya digital. Di SCADA dia juga ada sistemnya untuk analog. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah atau koreksi yang tidak setuju, ya mohon maaf, berikan saya untuk referensi untuk memperbaiki bahasan ini dan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.